Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, sejarah tidak akan pernah ada habisnya. Bagaimana kita menyikapinya? Sejarah merupakan tempat kita berasal dan bermuasal agar kita ini selalu tahu akan jati diri kita. Di kesempatan hari ini saya akan mengupas sebuah sejarah tentang adanya sebuah Linggayoni yang ada di sini. Nanti bagaimana seruannya? Mari kita telusuri ke lokasi. Oke kawan, jadi di depan saya ini sudah ada sebuah bangunan kuno, batu benda purbakala. Sini juga tidak lepas ya, nah kawan-kawan, ini memang bukti atau menunjukkan kalau ini dulu merupakan tempat pemukiman kuno maupun zaman dahulu maupun zaman sekarang ini. Nah, ini berupa peninggalan dari salah satu dari peninggalan kampungan kuno tersebut. Ini batu apa namanya, Ki? Nah, ini Mas ya. Ini namanya batu Yoni, Mas ya. Nah, jadi ini namanya batu Yoni. Jadi, nah, kalau lingga, jadi lingga itu, nah maaf ini ya, saya terangkan. Ini lingga Yoni. Ya, ini hanya batu Yoni. Lingganya sudah tidak ada, nggak tahu. Nah, ini seperti memang batu Mas ya. Batu nanti naik ke atas ya, mungkin sekira segini. Nah, jadi posisinya menancap di sini. Jadi simbolnya, jadi kalau batu Yoni ini ada beberapa penjelasan atau filosofi tertentu. Kalau filosofi yang pertama, ini merupakan tempat persembahyangan umat Hindu dari agama Siwa. Jadi disimbolkan sebagai simbol Siwa ya. Nah, sebagai ini merupakan simbol dari Siwa. Bentuknya kok aneh, Ki? Nah, enak. Bentuknya. Ini melambangkan, kalau Anda mungkin melihat Betara Siwa ya. Nah, simbolnya Siwa itu seperti ini. Terus kemudian di sini ada lingganya, terus kemudian ada dua seperti simbol ular kobra itu, Mas. Nah, ini melambangkan dari simbol agama Yoni ya, simbol agama Siwa. Terus kemudian memang di Majapahit sendiri dalam satu zaman itu ada dua agama yang sejalan, yaitu Siwa Buddha. Nah, maka di dalam satu upacara itu ada yang namanya acara Siwa Buddha, karena sudah ada dua agama yang dianut pada kala itu. Yang agama selain agama resmi, agama Hindu, itu juga ada agama Siwa. Nah, ini bentuknya kok kayak apa, lumpang ya, kalau zaman dulu itu. Ya, ini dulu kalau orang Jawa itu menyebutnya watu lumpang, Mas, karena menyerupai lumpang, tutunan itu loh ya. Saya dulu berargumentasi atau berpendapat seperti demikian, karena setelah melihat ke Bunda Purbakalaan, ternyata ini watu Linggayoni ya. Berhubung ini Yoninya sudah nggak ada ini ya, hanya sebuah lingganya saja ini. Nah, ini batu Yoni, lingganya sudah tidak ada, udah hilang atau diambil orang juga nggak tahu, Mas. Itu biasanya kan setiap benda itu ada filosofi tersendiri. Mungkin ini ada apa enggak? Nah, jadi Linggayoni ini selain mempunyai arti simbol ya dari persembahyangan umat Hindu, ini juga merupakan simbol dari manusia itu sendiri, Mas. Ini namanya simbol kelahiran manusia, kemudian divisualisasikan menjadi Linggayoni seperti ini. Atau dalam arti lain, ini diartikan sebagai alat produksi wanita. Nah, mungkin disimbolkan seperti ini, akhirnya menjadilah sebagai simbol kelahiran dari manusia itu sendiri. Maka di setiap daerah manapun mesti ditemukan yang namanya batu Linggayoni seperti ini, agar kita tahu asal muasal, terus cikal bakal menungso iki ya sangka iki. Kemudian divisualisasikan, digambarkan seperti Linggayoni ini, Mas.
sebagai simbol saja itu. Karena ada yang menerangkan bahwa lingga yoni itu melambangkan alat vital Mas ya. Nah, kalau berdasarkan filosofinya alat vital, berarti ini merupakan filosofinya itu melambangkan suatu kelahiran dari manusia itu sendiri. Demikian. Nah, kalau saya menambahkan, jadi lingga yoni itu ini termasuk kecil Mas ya. Bentuknya itu macam-macam, ada yang besar, ada yang setengah besar, ada yang cukup besar juga ada. Nah, ini cukup istilah itu yo sudah biasa nih, sudah biasa. Cuman untuk reliefnya kita lihat Mas ini. Nah, ini ada reliefnya kanan kiri hiasan-hiasan. Nah, biasanya kalau yang bagus itu ada naganya Mas. Di sini ada simbol naganya, tapi tidak ada polos ini. Ini seperti ini. Nah, ini batunya kok beda sendiri nih Ki? Batu, nah ini ada batu merah sama seperti zaman-zaman sekarang. Nah, ini Mas, ini merupakan batu bata kuno. Batu bata kuno ini dari sebenarnya sebelum dari abad ke-15, abad ke-16, abad keberapapun sebenarnya batu bata ini sudah ada. Bahkan sebelum Singosari ini juga ada. Cuman yang mempopulerkan atau menjadi ciri khas itu identitas kerajaan Mojopahit. Jadi kalau biasanya Mojopahit itu mesti dikaitkan dengan yang namanya batu bata kuno ya. Kalau kita lihat teksturnya ini Mas, ini sudah tertimbun, ini agak lama ya. Kemudian mestinya ini kalau ukuran batu yang sekarang ini sudah hancur karena sudah tertimbun, kemudian terkena yang namanya apa? Lumut Mas ya. Ini hancur ya. Ini bahwasanya kalau orang dulu itu sudah mahir di dalam masalah bangunan, termasuk batu bata itu bukan perkara baru Mas. Ora kok penemuan wong saiki terus nggih boto, tidak. Orang dahulu itu sudah lebih mahir, lebih bagus membuat batu bata dengan kualitas tertinggi. Nah, seperti ini contohnya. Ini sudah ratusan tahun, bahkan berabad-abad ribuan tahun. Batunya ini tidak rusak, bahkan masih kuat, bisa kita lihat dengan jelas. Nah, sekarang perbedaannya batu bata zaman Majapahit, zaman sekarang Pak, perbedaannya. Perbedaannya itu hanya berapa Mas ya yang kita lihat. Yang pertama itu dari bentuk, panjang, dan lebar. Kalau batu bata zaman dahulu ini bentuknya lebar segi 4, panjang gitu ya. Kemudian dengan ketebalan yang sangat berapa ini? 30 cm. 30 cm. Nah, perbedaannya sangat jauh sekali. Kalau batu zaman yang sekarang itu teksturnya kedua tipis Mas. Tipis, kemudian tidak lebar seperti ini. Nah, ini kalau sama-sama ditimbun di dalam tanah, ini akan hancur kalau batu bata yang sekarang ya, karena kena lumut, kemudian dengan mudah itu bisa hancur dengan diri. Namun kalau batu bata ini tidak bisa hancur, bahkan sangat kuat, bahkan kuat sekali Mas. Nah, kemudian filosofi ke berikutnya, kalau kita lihat dari batu bata ini, orang zaman dahulu itu posturnya sangat besar. Kita bisa lihat dari batu bata ini. Jadi ukuran batu batanya aja segini, kita bayangkan orangnya seberapa. Jadi sangat besar sekali. Kemudian kalau batu bata yang sekarang itu teksturnya agak sedikit tipis, kemudian panjang. Nah, seperti itu. Akhirnya kan orang itu semakin lama semakin kecil Mas. Nah, disimbolkan sebagai batu bata ini. Dulu. Oke, cukup sekian dulu kawan-kawan review kita menguak informasi tentang batu lingga yoni, kemudian ukuran batu bata. Yes. Itu tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan semua. Saya ingatkan, kita harus menghargai, menyayangi, melindungi benda purbaka, benda bersejarah, karena benda sejarah itulah agar kita bisa melihat kebesaran bangsa kita. Oke, terus semangat. Terus mana lah? Mantap.